Masa tenang sepertinya sekarang sedang menaungi market dan kita tidak diganggu lagi dengan geopolitik, at least untuk sementara, karena kondisinya ada negosiasi terkait dengan pelepasan sandera. Dan apa saja yang akan menjadi faktor penggerak? Kali ini saya menyoroti dari China dan kita akan lihat apa yang berikutnya akan terjadi. Oke, market mover masih tetap berkisar dengan geopolitik dengan perkembangan terbaru adalah negosiasi yang berujung kepada pelepasan beberapa sandera yang dilakukan oleh Hamas. Hamas mengklaim bahwa hal tersebut dilakukan setelah adanya negosiasi dari Qatar dan juga Mesir untuk meyakinkan mereka melepaskan sandera yang menurut informasi mereka akan melakukan itu kalau misalkan turis ataupun warga negara memiliki dua, katakanlah mungkin paspor ataupun visa. Nah, kali ini yang akan kita perhatikan adalah kondisi tersebut sejauh mana, apakah ini akan terus mungkin bisa bilang beralih kepada perdamaian atau mungkin gencatan senjata. Tapi satu sisi, ada hal yang tidak menyenangkan di sini adalah pernyataan dari juru bicara Amerika yang mengatakan sepertinya gencatan senjata antara Israel dan Hamas belum waktunya. Saya kurang tahu apakah ini mengartikan bahwa tidak akan ada gencatan senjata yang diupayakan atau memang belum waktunya untuk muncul gencatan senjata di antara kedua belah pihak. Satu sisi, beberapa informasi juga kita sering mendapatkan update terbaru terkait dengan serangan rudal yang dilakukan oleh Israel ke titik-titik tertentu. Saya jadi teringat dengan apa yang pernah kita bahas dan juga pernah terjadi waktu Rusia dan Ukraina. Jadi kalau misalkan efek utamanya sudah selesai, kemudian hanya percikan-percikan ataupun mungkin segerintil yang bisa saja menjadi pemicu kekhawatiran-kekhawatiran tertentu, tapi selama tidak ada aktivitas peperangan, maka kemungkinan efeknya akan relatif reda. Dan itu pula yang mengakibatkan kenapa dolar mengalami pelemahan dan juga emas yang ternyata terkoreksi turun. Nah, tapi lagi-lagi, efek berikutnya adalah fokus kepada data ekonomi, dan saat ini kabar terbaru adalah terkait dengan US Treasury Yield tenor 10 tahun. Jika kemarin sempat sentuh level 5% dan dikhawatirkan itu akan mengalami kenaikan lebih signifikan, tapi hal yang terbaru adalah dia sudah mulai turun kembali, dan itu dipicu oleh minat dari investor global terhadap bond atau obligasi pemerintah Amerika. Ya, satu sisi yang harus Anda ketahui adalah saat obligasi pemerintah itu diminati oleh investor, maka imbal hasil atau US Treasury Yield akan mengalami penurunan. Dan itu berarti saatnya kemungkinan potensinya mereka sudah membaca situasi yang memungkinkan bahwa kemungkinan November betul-betul ekspektasi adalah suku bunganya tetap dipertahankan. Bahkan rumor terbaru bisa saja Desember sampai saat ini masih hanya berpeluang 25% untuk menjadi kenaikan terakhir. Tapi bisa saja itu tidak akan terjadi. Cuman di sini ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya adalah kemungkinan kalau November dan Desember tidak ada kenaikan suku bunga, maka yang berbahaya adalah mungkin sisa satu kenaikan itu akan dilakukan di tahun 2024. Ya, kita belum tahu perkembangan terbarunya seperti apa, atau bahkan bisa saja yang lebih menggirakan adalah tidak akan ada kenaikan suku bunga sampai akhir 2024. Nah, ini berarti hal yang cukup positif untuk market. Itu sebabnya kenapa investor mulai condong kepada obligasi pemerintah Amerika. Nah, kemudian ada peringatan dari Moody's, lembaga pemeringkat kredit, yang kali ini menyoroti kepada efek dari sektor properti China. Ya, menurut mereka, fundamental untuk sektor properti China kelihatannya masih suram, dan mereka melihat ini adalah beban untuk ekonomi China. Bagi mereka, ini akan terlihat sangat lemah, terutama di sektor propertinya, sampai 12-18 bulan ke depan. Oke, ini berarti 1 bulan atau 1 tahun setengah lebih tepatnya, 2024 dan 2025, hati-hati di situ yang akan menjadi catatan khusus. Properti seperti kita ketahui adalah salah satu yang bisa memicu pertumbuhan ekonomi yang cukup besar, terutama untuk China. Tapi permasalahan tersebut bertubi-tubi muncul, dan sampai saat ini kita belum lihat strukturisasi dari tingkat utang ataupun utang Country Garden, dan kita belum tahu apakah ini akan menjadi perkembangan yang positif apa tidak. Tapi yang jelas ada kabar baru di mana posisinya pemerintah China mencoba untuk menerbitkan surat utang baru, tujuannya adalah untuk mendukung ekonomi. Salah satunya, keputusan tersebut dicantumkan bahwa kemungkinan ini akan dilakukan untuk menopang ekonomi selama siklus penurunan di bulan November. Ya, berarti ini sudah termasuk warning juga untuk kita, teman-teman, bahwa setiap memasuki bulan November akan ada siklus penurunan ekonomi untuk China tentunya. Dan mau tidak mau mereka langsung bergegas sebelum
bulan November datang. Itu berarti masih ada waktu 1-2 minggu ke depan, dan kita tinggal tunggu. Rencana tersebut untuk menerbitkan surat utang senilai 1 triliun yuan itu akan dilakukan hari ini. So, harusnya itu akan menjadi sisi positif, tapi lagi-lagi ini adalah fokus utamanya kepada restrukturasi utang dari Country Garden. Jadi, kalaupun ini jadi diterbitkan surat utang baru, saya rasa efeknya mungkin tidak langsung sekarang, tapi itu akan terasa beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan setelahnya. Ya, untuk fokus minggu ini kita akan tertuju atau mulai tertuju lebih tepatnya dengan data ekonomi. Tadi sudah kita lihat dengan angka tingkat pengangguran Inggris yang ternyata dirilis dengan angka 4,2%, lebih rendah dari ekspektasi 4,3%. Oke, seharusnya kalau kita lihat angka ini berarti juga ada sedikit penurunan dari yang bulan sebelumnya 4,3%. Efeknya bagaimana? Kalau misalkan kita lihat dengan angka yang relatif lebih melunak, otomatis ini bukan hal yang diinginkan oleh bank sentral. Karena ingat, bank sentral bertujuan untuk menekan inflasi dengan cara tingkat pengangguran lebih tinggi supaya konsumsi atau tingkat konsumsinya mulai rendah. Dengan kata lain, tingkat upah juga diharapkan turun supaya tidak ada daya beli ataupun belanja konsumen. Nah, dengan data tersebut, otomatis kita akan melihat koreksi di dalam pound sterling. Tapi jangan sampai Anda fokus atau terlalu fokus kepada tingkat tenaga kerja saja, karena di sore hari kita pun akan lihat dengan data manufaktur dan juga service PMI. Kalau ternyata data ini dirilis dengan angka yang lebih baik dari ekspektasi, of course, pound sterling ataupun euro akan berpotensi menguat. Artinya kita akan lihat kembali kenaikan. Tapi kalau ternyata datanya lebih lemah, maka kita akan lihat keduanya akan mengalami penurunan. Nah, nanti malam kita juga akan terfokus dengan data yang sama, tapi untuk Amerika tentunya. Kalau data menyebutkan dengan dolar mengalami penurunan ataupun tekanan, berarti euro ataupun pound sterling punya kesempatan untuk melanjutkan tembus level resisten berikutnya, atau setidaknya mendekati resisten berikutnya. Tapi kalau ternyata data tersebut justru menguatkan US dollar, hati-hati, kita akan lihat koreksi, dan itu berarti menandakan pula 2 hari kenaikan berturut-turut antara euro dan pound sterling, itu artinya hanya bersifat sementara. Dan ingat, bahwasanya topik utama untuk euro sendiri itu tertuju kepada hari Kamis, yaitu terkait dengan data ataupun laporan kebijakan ECB. Nah, market focus this week, kita sudah lihat ECB meeting akan diagendakan hari Kamis, dilanjutkan dengan Presiden Christine Lagarde yang akan memberikan pidatonya. Nah, kemudian jangan lupakan pula masih ada data GDP Amerika dan juga inflasi PCE, dan itu semua adalah rangkaian yang akan dirilis di hari Kamis. So, sekarang hari Selasa, berarti kita punya 2 hari ke depan. Kemungkinan kita masih bisa melihat volatility dan tidak diharapkan adanya perkembangan lebih lanjut, eskalasi yang meningkat di sisi ketegangan geopolitik. Nah, terakhir tentunya yang tak kalah penting adalah restrukturasi utang dari Country Garden. So, beberapa topik tersebut masih tetap akan mengikuti market, dan malam ini saya rasa kita akan menikmati dengan tenang. Tidak ada geopolitik, tapi juga fokus kepada data ekonomi yang diperkirakan mungkin saja data ekonomi tersebut cenderung relatif lebih tenang. Dan tidak diharapkan akan ada perubahan skema dari Fed yang diperkirakan akan mempertahankan suku bunga bulan November minggu depan.